ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصدي ورضائي كمطلوبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sembilan ikungannya menyahut. Ini ada yang menyahutnya nah. Ulun ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. ثم الحمد لله الذي جعل تعاقب الليل والنهار آية لأولي الألباب وآية لأولي الأبصار وبعض. Yang saya muliakan dan saya hormati para habaib, para asatis, wabil khusus guru kita Al-Haj Muhammad Sahab. Mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat ulun. Ulun tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai, ini jam ulun jam 9 kurang 15 menit. Ulun diberi waktu ceramah sampai jam berapa? Alih dulu, alih. Ulun berjalan ceramah ini. Ini alih juga. Kalau terjejak pacah kan kalau ganti. Maka 300.000 harganya. Sampai jam berapa? Ayo bujur-bujur Pak, sampai jam berapa? Sampai jam 1. Katahuan ke-7 badom. Mun kada mangguplah hanya rampihan. Insya Allah ini jam 9 kurang seperempat paling lama insya Allah setengah 10 selesai. Kenapa? Karena kita banyak yang dilelang, banyak yang ditawarkan. Mudah-mudahan siapapun yang hadir di sini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, sab'atun yuzillahu fi zilli yauma la zilla ila zilluh. Kata Rasulullah, Bapak Ibu, nanti ada 7 golongan umatku yang akan mendapatkan naungan Allah. Di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menurut riwayat Bapak Ibu, ini semua kita ini dulunya berada di alam arwah. Entah berapa tahun kita berada di alam arwah, kita pindah ke alam rahim ibu kita masing-masing. Ada yang 7 bulan keluar alham, ada yang 8 bulan keluar alham, ada yang 9 bulan keluar alham, ada yang 2 tahun. Kira-kira bahasa sengot sudah. Dari alam arwah pindah ke alam rahim, dari alam rahim pindah ke alam dunia, dari alam dunia mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, siap tidak siap, kita akan pindah ke alam akhirat melalui pintu gerbang yang namanya kematian. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Semua kita pasti akan mati. Makanya kata Rasulullah, umur umatku itu baina sitina wa sab'in. Umur umatku itu kata Rasulullah antara 60 dan 70 tahun, sangat sedikit
yang lebih daripada itu. Kalau malam ini usia ulun kurang lebih 45 tahun, kalau 60 tahun meninggal dunia, berarti sisa berapa ibu? Sisa berapa ibu? Sisa 15 tahun. Kalau hari ini umur pian 50 tahun, kalau 60 tahun meninggal dunia, sisanya berapa? 10 tahun. Kalau malam ini usia pian 59 tahun 11 bulan setengah, setengah bulan lagi mati itu. Mohon maaf, hidup kita hanya sebentar sekali. Makanya di dalam kitab Risalah Mustarsidin, bukan Bughiyah. Kalau Bughiyah kita fikih, kalau Risalah kitab tasawuf. Sayyidina Umar mengatakan apa? Yuqalu kullu yaumin, dikata orang setiap hari, fulan ibnu fulan mata, fulan ibnu fulan mata. Wala buddha, kata Sayyidina Umar. Setiap hari, kata Sayyidina Umar, dikata orang fulan bin fulan mati, si anu bin si anu mati, si anu bin si anu mati, si anu bin si anu mati. Suatu saat, kata Umar, akan dikata orang Umar yang akan mati. Mohon maaf Bapak Ibu, hari ini kita sering mendengar si A mati, si B mati, si C mati. Kita kaget si A mati. Suatu saat orang akan kaget kita yang akan mati. Benar atau tidak? Hidup ini sebentar sekali. Bahkan mohon maaf, di dalam kitab Syarah Al-Ananiyah dikatakan apa? Ternyata apa yang paling kita cintai di dunia ini, itu yang paling menyakiti hati kita tatkala kita berpisah dengan dirinya. Mohon maaf, kita sayang lawan harta, karena bila hendak mati itu yang paling menyakiti hati kita. Kita sayang lawan bini karena bungas, seksi, badannya kayak gitar Spanyol. Lu nggak tahu kayak apa, ada tahu juga. Itu bila hendak mati, karena itu yang paling menyakiti hati kita. Kenapa? Pacang dikawini kawan. Maka beruntunglah beisi bini yang kata pi bungas, alhamdulillah. Kada bapak hidungnya malarak, kada bapak. Awal hirang, kada bapak. Tak lambat kawan mengawini sedikit. Bujur tuh, Pak. Makanya orang beriman yang cerdas apa? Dia selalu berpikir kaifa namut. Orang beriman yang cerdas, dia selalu berpikir kaifa namut. Kaifa namut. Bagaimana nanti aku mati? Bagaimana nanti tatkala jasadku terkujur kaku? Bagaimana nanti tatkala rohku diambil oleh Allah? Bagaimana nanti tatkala aku dimandikan? Bagaimana nanti tatkala aku dimasukkan ke liang kubur yang begitu sempit, gelap, sendiri, tidak ada yang menemani, ditimbun dengan tanah, diinjak gelap di atas kegelapan. Maka orang beriman yang cerdas, dia selalu berpikir kaifa namut, bagaimana nanti aku mati, bagaimana nanti aku mati, bagaimana nanti aku mati. Mohon maaf Bapak Ibu. Oh Bu, oh Bu, masih hidup? Oh Pak, Pak, oh Pak. Bapak ini bisa mengakali juga. Pak Pura betunduk soalnya tak guring beri muar bener. Oh Pak, masih hidup? Mohon maaf, ulun sampaikan dengan sempian, rejeki kita apa yang kita makan. Rejeki kita apa yang kita nafkahkan di jalan Allah. Beruntunglah pian yang disebutkan oleh guru kita tadi, menyumbang tanah, menyumbang keramik, menyumbang lain sebagainya. Demi Allah, apa yang kita sumbangkan itulah rejeki kita pada hakikatnya. Kenapa? Karena harta kita 1M, 2M, 3M di bank, itu belum tentu rejeki kita. Apabila pian mati buai malam ini, paling lawas 100 hari, 2 tahun jadi milik bini anum laki pian.
Bujuran loh. Dulu ada kisah. Boleh kada ulun pakai kisah? Boleh kada? Kada boleh hampir nah. Boleh kada pakai kisah? Dahulu Masya Allah ada laki ini sayang benar lawan bini kayak laki pian bang. Saikit. Sayang benar ya Allah, bini garing diuruti, garing sedikit dibawa ke rumah sakit, sekalinya mati juga bini ini. Dan matinya kada behinak. Meninggal karena laki ini sayang pian sehari ya Pak, mulai meninggal setiap hari ziarah lawan bini ini sehari 2 kali, habis sembahyang subuh sekali, habis sembahyang asar sekali, sehari 2 kali ziarah. Sampai kapan? Sampai 100 hari. Berapa bulan dah? Nggak kada bisa dihitung orang perenggian nih. Berapa bulan dah? 3 bulan. Pian bisa membayangkan Pak, bini mati setiap hari menziarahi pagi sore pagi sore pagi sore sampai 3 bulan. Kebiasaannya lelakian nih kan kalau bini mati itu kan paling-paling 2 hari menangis. Kadang-kadang waktu dikuburakan menangis, sebelah kanan sebelah kiri maririk sudah siapa gantinya. Ada ini Masya Allah sampai 3 bulan ziarah ke kubur bini nah, sampai tukang kambang pinanduk. Jadi jar tukang kambang ulun nipai lawas benar jual kambang di sini nah. Kada suah menemui lelakian yang setia kayak pian nih. 2 kali sehari menziarahi bini. Apa garang? Ujar yang laki kada ada apa-apa. Cuma bini berwasiat, bila aku mati, pian jangan kawin dahulu kecuali rumput tumbuh di kuburku. Makanya aku tiap hari menyiram. Sekira lakas tumbuh, sekalian anak lakas kawin. Karena mohon maaf lalakian ini buaya semuanya. Kecuali ulun aja kada. Lawan guru sahab kita berdua kada, mana guru sahab berdua kada. Walaupun berjanji sehidup semati di bawah pohon keladi, demi langit dan bumi aku cinta padamu sampai mati. Pret. Pian mati kami kawin lagi. Dan kada kau ditangati lalakian kawin ini kada kau ditangati boy. Kalau awas pian bila ulun mati, bila pian kawin ulun hantui pian. Kiki tatapnya kawin. Bujuran dok. Mohon maaf, apa yang kita bawa ibu, demi Allah, rejeki kita apa yang kita makan, rejeki kita apa yang kita nafkahkan di jalan Allah. Duit kita 1 juta, 2 juta, 100 juta di bank, belum tentu rejeki kita. Apabila kita mati malam ini, maka akan menjadi milik ahli waris kita semuanya. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan begini Pak, ada 3 manusia yang paling rugi di hari kiamat. Asyadun nasi hasratan yaumal qiyamah. Ada manusia yang paling rugi di hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang memiliki harta yang berlimpah ruah, duit yang banyak, tabungan yang banyak, harta yang banyak. Tapi sebelum dia mensedekahkan hartanya, dia meninggal dunia, lalu ahli warisnya mensedekahkannya, maka itu adalah orang yang bersengatan rugi di hari kiamat nanti. Mohon maaf, baik mun mati beisi anak yang soleh, makanya dalam Al-Quran anak itu kan ada 3 kalimatnya. Ada berapa? Ada berapa? Ada 3 dalam Al-Quran. Kalimat anak itu ada 3. Yang pertama, ada bahasa Al-Quran itu zinatul haya. Zinatul haya itu apa? Perhiasan hidup. Bagaimana anak perhiasan hidup? Adalah anak pian beisi anak alhamdulillah orangnya pintar, ranking tarus, selesai sekolah kuliah kom laut, bagawi di perusahaan, sugih, memiliki harta banyak, itu ngarannya anak zinatul haya. Ada juga anak itu dalam Al-Quran yang menjadi fitnah. Apa anak yang menjadi fitnah? Orang tuanya dari nol berusaha sampai dia kaya, memiliki harta yang berlimpah ruah, tetapi dihabiskan oleh anaknya.
Atau mohon maaf, anak yang menjadikan fitnah adalah anak yang menyakitkan hati orang tuanya, sikapnya, perbuatannya, tingkah lakunya menyakitkan hati orang tuanya, bahkan orang tuanya meninggal karena perilaku dan perbuatan anaknya. Ini namanya anak menjadi fitnah. Yang ketiga, ini yang kita harapkan, anak menjadi quratul a'yun. Apa anak menjadi quratul a'yun? Anak yang menjadi kebanggaan orang tuanya. Anak kita kada pintar kada baik, kada pintar kada. Bila inya rankingnya itu tergantung jumlah anaknya di sekolah, tergantung jumlah kawannya di sekolah. Bila kawannya 30, alhamdulillah ranking 30. Bila kawannya 20, alhamdulillah ranking 20. Suah 10 besar, kawannya 10. Jadi kada pintar kada. Cuma ini anak apabila mendengar orang azan kada disuruh capat baudu, mendengar orang azan kada disuruh capat sembahyang. Kadang-kadang inya yang mengingatkan kita, bah pian sudah sembahyang kah belum kah? Mak pian sudah sembahyang kah belum kah? Kada disuruh capat tulak kalanggar. Ini anak namanya quratul a'yun. Maka anak yang demikian itulah diceritakan di dalam kitab tafsir At-Tabari 13 juz. Itu diceritakan ada seseorang yang kuburnya seluas mata memandang, kuburnya terang menerang, kuburnya satu kebun daripada kebun surganya Allah. Lalu dia bertanya kepada malaikat, kenapa wahai malaikat kuburku seperti ini? Maka dijawab oleh malaikat, bistighfari waladaka, karena istighfarnya, karena doanya anak-anak engkau, maka kubur engkau terang menerang. Baik bagi si anak yang seperti ini. Cuma mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf Ibu, kita ini bagi si anak nih ulun nih, ulun. Ulun ini paling banter mendoakan kai ulun. Hampir kada pernah ulun mendoakan datu ulun. Di Palenggian mungkin demikian. Bila orang ada mendoa haul, doa pakai siapa? Doa pakai siapa? Kuitan. Jarang ada orang guru mendoakanlah pakai datu ulun, guru doakanlah pakai nini ulun, jarang. Yang ada guru doakanlah pakai kuitan ulun. Benar atau tidak? Kuitan gini bisa ingatnya, apalagi datu. Mohon maaf, artinya apa? Kalau anak sudah meninggal dunia, amal jariah kita mungkin putus, tidak ada lagi yang mendoakan. Tapi demi Allah, ada amalan yang selalu mengalir sampai hari kiamat. Apa itu? Tatkala pian bersedekah hanya satu sak semen saja, pian tanamkan di musala ini, pian tanamkan di langgar ini. Selama langgar ini digunakan orang lain, sampai hari kiamat pahalanya akan mengalir kepada orang yang mensedekahkan hanya satu sak semen saja. Itulah amal jariah yang tidak pernah terputus sampai hari kiamat. Bisa dipaham Bapak Ibu? Maka mohon maaf, kita sebentar akan meninggalkan dunia ini. Maka dari alam arwah kita pindah ke alam rahim, dari alam rahim kita pindah ke alam dunia, dari alam dunia kita pindah ke alam akhirat. Melalui pintu gerbang yang namanya kematian, suatu saat nanti kita akan dibangkit dari liang kubur kita masing-masing. Mohon maaf, pada waktu itu matahari diturunkan sejengkal daripada kepala kita. Hamparan yang kita pijak terbuat daripada perak yang begitu panas. Ada orang yang keringatnya sampai mata kakinya, ada orang yang keringatnya sampai lututnya, ada orang yang keringatnya sampai dadanya, ada yang tenggelam karena keringatnya sendiri. Bahkan pada waktu itu ada orang yang mendidih otaknya karena kepanasan. Kenapa? Matahari hanya diturunkan sejengkal daripada kepala kita. Maka saat demikian ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang 7 golongan ini. Yang pertama, orang yang akan mendapatkan naungan Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid.
adalah seseorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung kepada masjid, rindu pengen salat berjamaah, rindu pengen memakmurkan masjid, rindu pengen bersalat berjamaah, maka orang yang demikian nanti akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu, ini langgar, kita bersama-sama bisa membangun ini langgar. Dananya kurang lebih 1,6 M, kurang lebih. Ulun gak ada bisa membayangkan itu kalau ditukarakan cendol banjir nih, kalau tukarakan kerupuk hibak perenggian nih, kerupuk aja nih. Ini mohon maaf kalau kita bisa bersama-sama membangun ini langgar dengan swadaya kita semua bersama-sama. Kenapa kita tidak bisa memakmurkan ini langgar? Mohon maaf, jangan hanya bisa bersama-sama membangun ini langgar, tapi kita tidak bersama-sama memakmurkan ini langgar. Kenapa? Ini langgar bukan pemilik pengurus, ini langgar bukan pemilik yayasan, tapi ini langgar milik kita semua. Maka kita berkewajiban untuk memakmurkan ini langgar kalau sudah selesai. Mohon maaf, jangan anak aja disuruh ke langgar. Ini anak suruh ke langgar, hibak langgar kekanakan aja. Maka kupiahnya genal, lebihan 2 jari. Berarti kupiah abahnya dipakai. Abahnya kan sembahyang di rumah. Mohon maaf, ini kewajiban kita semua. Cuma ulun pesan satu nih kepada panitia langgar. Mohon maaf, jam berapa sudah? Semat lagi lah, minta lu banyak bener nah. Mohon maaf, ulun pesan, kalau langgar ini sudah jadi, lalu kekanakan dirancak ke langgar, tolong jangan disariki. Ini ada juga penyarikan meneron kekanakan. Ini ribut, usunat ikam. Buka kekanakan gak wani lagi ke langgar. Inya mohon maaf, kekanakan ini memang kayak ini pang kekanakan ini bagaya bapander karena kekanakan. Bujur kada? Malah ulun senang kalau banyak kekanakan di langgar itu apa? Itu regenerasi 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Bagaimana jamaah masjid kita, bagaimana jamaah langgar kita, tergantung regenerasi kita saat ini. Bahkan ulun khawatir baik kalau di masjid di langgar itu 60 semuaan umurnya, ulun khawatir kalau mida mati bayi-bayi. Bujuran no. Mun yang halus nih kan ya Allah, jangan disarikinya. Kakanakan wah ini jauh lebih baik daripada ulun bahari. Ini ulun bahari itu baik bila kakanakan tuh kalanggar itu di belakang tuh kakanakan semuaan dah. Jadi kami bahari itu ingat ulun, bila rabah di ujung sini, rabah semuaan. Kadang-kadang mohon maaf, tapih kawan lah dilului, kupiahnya lah ditawakakan karena kakanakan. Tapi wayah ini ulun nampik sudah. Kada lagi lu menarik. Artinya inilah memang jiwanya kekanakan. Jangan disariki, ditagur boleh, tapi jangan disariki. Kasianinya Pak, kewajiban kita mengisi langgar. Dan demi Allah, pian saksikan, ternyata orang yang mampu memakmurkan masjid bukan karena jauh atau dekatnya. Ternyata orang yang mampu memakmurkan masjid bukan karena sibuk atau tidak sibuknya. Ternyata orang yang mampu memakmurkan masjid bukan karena sakit atau sehatnya, tapi semata-mata karena hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ada orang yang jauh dari langgar, jauh dari masjid, hakun aja bahujan-hujan, bapayung-payung, asal sembahyang kalanggar. Kenapa? Karena diberikan Allah hidayah. Tapi ada orang yang parak benar lawan langgar, parak benar lawan masjid, nyaring mendengar orang ajan, bahkan panitia masjid nakal, mic-nya diarahkan sudah ke rumahnya no. Kelima-limanya ke situ semuaan loh. Tetap kada mau ke masjid. Bujur kada? Ada orang yang di tengah kesibukannya, lagi asik-asiknya berdagang, mendengar orang ajan, dia berlari ingin sembahyang berjamaah. Tapi ada orang yang santai, orang ajan main HP aja, orang kamat main HP aja. Ini apalagi ibu-ibu nih memberi muar bener.
Orang HP aja. Maka ibu-ibu ini yang tahu di Perenggian nih, di Palangkaraya. Kalau di Perenggian ini insya Allah sama. Ibu-ibu ini di mana-mana aur foto aja. Pada paham ulun. Maka foto tuh jarang bahadap kayak ini jarang nah. Pasti memiring gini. Kada sekira mancung. Habisnya diedit putih benar. Habis batamuan menyasal kawan. Orangnya latat bener. Bu. Nih hati-hati HP ini bu, kada semua diupdate di status. Ini bakal lawan laki ada di Facebook. Ditagih orang hutang ada di Facebook. Aur Facebook kak. Bini siapa juang ini nih? Tagor bini tuh apa lagi ini bebinian. Main TikTok tuh nah. Beri muar bener. Maka orangnya berjilbab. Joget. Maka ada kawannya berlima, berenam. Imbah nukar baju no diposting no bagaya no. Jaka pang lunas belum dia juga. Suah lah pengen melihat orang kayak itu bu. Suah ada melihat orang kayak itu bu. Suah ada. Pian kalau. Jangan, mohon maaf. Ini HP ini baik, mohon maaf bila pian kada bisa menjaga HP ini percaya kada percaya mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga kita. Bujur kada? Bujur kada? Contoh, ini laki duduk di sini, bini duduk di sini, setengah jam ada bapander. Asing-asingnya no. Bujur kada? Yang lucunya lagi masuk ke kalambu, saikung hadap ke sana, update status. Saya kong hadap ke sini membalas WA nah. Kada bapak, kada mbahnya drop, hanya bapak lukan. Ini mohon maaf nih, hati-hati nih HP ini. Kadang-kadang aneh, tuntung sambayang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa diambil? HP. Kada tasbih gitu, mana HP aja? HP. Tuh ada makhluknya, tuh ada cari ya biar. Kalau di sini lu yakin ahli surga semua ini. Ya kalau ada separuh lah. Nih mohon maaf nih anak-anak kita nih mohon maaf Pak, bilainya terlanjur main HP, mohon maaf benar. Kadang-kadang ulun ingat dulu bila kita bulik assalamualaikum, anak nih semangat menyambut waalaikumsalam, diciumnya tangan membawa apa pian mbah. Wah ini biar kita datang ke daerah ninya assalamualaikumnya ikut HP aja lah. Waalaikumsalam. Abah bulik nang inggih jaranya. Ini ada oleh-oleh Anda kasih itu jarina. Bujur ada? Hati-hati ini. Kembali kepada pembicaraan kita. Mohon maaf, orang yang mampu memakmurkan masjid demi Allah bukan sibuk atau tidak sibuknya, bukan sehat atau tidak sehatnya, tetapi demi Allah, innama ya'muru masajidallah. Orang yang mampu memakmurkan masjid adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibukakan hati untuk bisa memakmurkan masjid. Dahulu ada kisah biar. Boleh kada ulun berkisah? Boleh kada? Dahulu ada kisah baik. Orang ini ya Allah, rumah parak bandar lawan masjid tapi kada suah ke masjid. Bakar amat juga kawan nih. Bakar amat hidup. Jadi rumah parak bandar lawan masjid kada mau ke masjid. Cuma keistimewaan orang ini apa? Katujuh mendengar orang ajan. Bila mendengar orang ajan, sidin dangarakan kamat orang. Bila orang kamat masuk sidin ke rumah, sidin hidupi TV kada sembahyang ada. Bakal amat tadi itu. Ringkas cerita, mendengar orang ajan, sidin dangarakan semenit kada kamat, 2 menit kada kamat, 3 menit kada kamat, 5 menit kada kamat. Penasaran sidin, turun sidin menjinguk. Najar kakanakan, alhamdulillah imamnya datang. Ujar sidin jangan aku nak menjinguk. Jadi sidin ujar kakanakan kami ni kaya jadi kada kamat ni kada ada imamnya. Ujar kai awal bisa jadi imam. Ujar kakanakan kada kawa kada ada yang tuhannya pada pian aja. Diiti sidin ujin kakanakan semua ni nyaman aja diakali kada bapak. Maju sidin jadi imam maju. Bagus bacaan kada kalah lawan guru Muhammad Syahab kada kalah. Bagus bacaan. Pas tuntung walad dolin amin membaca Al-Fatihah
membaca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas maliki yaumiddin. Tak Al-Fatihah. Kakanakan nih polos, Pak. Mohon maaf, kakanakan nih polos. Apa yang dilihat itu yang disambatnya. Bujur gak ada? Apa yang di hatinya itu disambatnya. Kakanakan nih polos. Mohon maaf, beda dengan orang tua. Orang tua nih banyak munafik. Mohon maaf. Kakanakan nih polos. Ketawaannya. Rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, kai tadi takantut. Maka takantut bakapit itu kan talawas tuh. Tuntung sembahyang ditagur oleh kakanakan, hei kai, pian nih aneh. Apa anehnya? Pertama membaca Al-Fatihah, membaca qul a'udzu birabbil nas, tak Al-Fatihah. Yang kedua kai pian nih takantut. Takantut tuh kai batal. Sekalinya bapaling sidin. Kayak apa aku anak batal sidin? Baudugin kada tadi itu. Ada baudu soalnya. Kembali kepada pembicaraan kita, Pak. Ayo kita berkewajiban memakmurkan ini langgar, memakmurkan ini masjid, dan insya Allah orang yang hatinya selalu tergantung dengan masjid, orang yang hatinya selalu tergantung dengan musala, ingin sembahyang berjamaah, maka akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dan yang terakhir, orang yang akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha, adalah orang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu dia sembunyikan sedekahnya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya apa? Jangankan orang lain, jangankan masyarakat, jangankan istrinya, orang yang paling dekat dengan dirinya pun tidak tahu apa yang dia sedekahkan. Kenapa? Karena menjaga hatinya agar tidak ria, agar tidak ujub, agar tidak ikhlas. Maka orang yang demikian akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pengen cerita. Boleh saya cerita lagi? Boleh saya cerita lagi? Itu di dalam kitab Fawaidul Mukhtar ada cicit Rasulullah yang bernama Ali bin Husin. Husin adalah cucunya Rasulullah, Ali adalah cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab itu, mohon maaf Ibu, jadi orang Ahlul Madinah itu kalau habis sembahyang subuh, orang-orang fakir miskin itu apabila membuka lawang, dilihatnya di muka rumah itu sudah ada makanan pokok. Kalau kita di perenggian mungkin sembakau, ya, gula, minyak, beras, sepeda motor lain, ya Allah, lengkap di muka rumah nih. Jadi bila orang miskin bangun subuh hendak ke masjid, di muka rumah ada lengkap makanan pokok sembakau. Orang tidak tahu siapa yang ngasih sembakau ini. Ringkas cerita, tatkala Ali bin Husin meninggal dunia, dimandikan orang. Setelah dimandikan, ternyata di pundak beliau ada hitam kebiru-biruan. Setelah beliau meninggal dunia dimandikan, ternyata di pundak beliau ada hitam kebiru-biruan. Dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Akhirnya orang bertanya-tanya, kenapa belakangnya berwarna hitam kebiru-biruan? Setelah beliau meninggal dunia, tidak ada lagi orang fakir miskin tatkala membuka pintu, tidak ada lagi sembakau di depan rumahnya. Ternyata orang sadar selama ini yang mengantarkan sembakau diletakkan di depan rumah-rumah orang fakir miskin adalah Ali bin Husin, dan orang tidak tahu kecuali setelah beliau meninggal dunia. Ternyata beliau setiap malam, di tengah malam gulita, beliau mengangkat makanan, beliau letakkan sendiri di depan pintu fakir-fakir miskin Ahlul Madinah.
agar orang lain tidak tahu. Beliau sembunyikan. Kenapa? Karena beliau agar tidak ria, tidak pengen dipuji dan lain sebagainya. Itulah yang akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah di hari kiamat nanti. Lalu ada yang batakun, ulun yakin ada yang batakun. Kayak apa Ustadz? Kalau orang menyebut nama, bolehlah. Misal, kita ini kan kadang-kadang menyebut nama kalau banyak, iyalah. Kalau sedikit kadang menyebut. Biasanya, kalau ke pengantin memberi 2.000, ulun yakin kada tulisan amploknya. Bujur kada? Tapi bila 5 juta tulisan lawan gambar-gambarnya di dalam. Mohon maaf, bagaimana kalau orang menyebutkan namanya? Tidak apa-apa. Kalau ada orang yang menyebutkan namanya, pian kada boleh sangka jahat. Sangka jahatnya apa? Bah, mantang banyak disebut ngarannya. Riak kalau kada boleh, pian dosa besar. Kenapa? Karena kita tidak tahu hati seseorang. Boleh jadi dia sebutkan namanya agar bisa memberikan motivasi kepada orang lain, agar orang lain bisa bersedekah. Bisa dipaham? Kalau boleh sangka jahat sama, mohon maaf, jangan tersinggung lah. Maitihi orang dahinya hirang di sini. Nyata sejar-jar dihantu pakaning itu tuh. Hanyar sembahyang 2 tahun hirang sudah dahi. Nyata sudah dihangku pakannya. Melihat garang. Amun kada melihat, kada boleh. Begitu juga malam ini. Kalau ada orang yang menyebutkan namanya, kalau ada yang orang menyebutkan berapa dia menyumbang, demi Allah, kita harus sangka baik. Insya Allah itu memberikan motivasi kepada kita agar yang pamalar umpat menyumbang, agar yang pamalar ikut bersedekah dengan sebab disebutkan namanya, namanya memberikan motivasi kepada orang lain. Bisa dipaham? Jangan mantang ini kena kada menyebut lagi ngaran kada apa-apa. Mohon maaf, insya Allah orang yang gemar bersedekah akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, penutup, mohon maaf Pak, apa yang kita makan akan menjadi kotoran. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Apa yang kita makan akan menjadi kotoran. Benar atau tidak? Bila makan baisukan kamarian store. Bila makan kamarian baisukan store. Ada juga habis makan store, habis makan store, sudah dol. Apa yang kita makan akan menjadi kotoran. Apa yang kita simpan akan menjadi rebutan. Demi Allah, banyak orang datang kawadah ulun, kuitannya menangis, mamanya menangis, kadang-kadang abahnya menangis. Kenapa? Belum lagi kering kembang di atas kubur mamanya, anak-anaknya sudah rebutan dengan warisan yang diberikan kepada orang tuanya. Apa yang kita makan akan menjadi kotoran, apa yang kita simpan akan menjadi rebutan. Tapi demi Allah, apa yang kita sumbangkan di jalan Allah, itu yang akan kekal abadi, yang akan menemani kita dalam kubur. Insya Allah kubur kita satu kebun daripada kebun surganya Allah. Dan insya Allah dengan sebab kita bersedekah, kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan yang ketujuh, orang yang akan mendapatkan naungan Allah, insya Allah kita sambung kapan-kapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dengan apa? Lelang lah. Ulun melelang amun ulun tidak. Ini ulun melelang sorban ulun. Ulun lelang sorban ini duitnya pakai langgar. Lawan baju saat ini. Ulun beristilah dengan bawa baju. Ini baju ini mau kurnya di Makkah. Serius, di Utaibiyah namanya. Tahu pian Utaibiyah tuh lah. Itu Parenggian belok kanan. Ini baju buka Ustaz. Ini bila kawa manukar ini orangnya berduit. Percaya aja pian. Buka-buka Ustaz. Ini agak gober sedikit. Ini kebetulan alhamdulillah kalau sebelum musim corona
Beliau tahu ulun umrah kadang-kadang setahun 5 kali, sama hajinya 6 kali. Sering dibawa ke Raudah kemana-mana, tawaf wada dan lain sebagainya. Cuma ini kada hanyar lah, ini kada hanyar. Kalau gini hanyar kada ada capnya nih. Ini bekas ulun pakai. Nah ini bajunya, muninya murah kada jadi ulun jadiin bayar ke sini. Ini ulun sumbangkan, duitnya pakai langgar. Sorban dulu nah. Bis balelang dulu beli kayak lagi. Ulun kada bisa balelang lagi ya Pak. Taruh harga kayak itu kah? Ibu-ibu dulu. Taruh harga berapa? Sorban 200, mana orangnya? 500, oke. Ayo sebelah apa ngarannya? Sebelah kiri 500. Sebelah kanan. Sebelah kiri berapa? 1 juta. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ayo 1 juta. 1 kali 1 juta. Ayo. Ayo sama lagi. Ini tadi ulun bawa, ujar ulun bawa nyamat mamanya, ulun lelang. Maka sorban pian sisa sebutingannya kada apa-apa aja ulun. Sisa sebutingannya lagi. Ayo 1 kali 1 juta berapa? Ayo yang bebinian berapa? Jangan pamalar, lakas mati. Berapa? 2 juta. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Tuh itihi orangnya kalau mina buka. Oke, 3 juta. Masya Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Pak, mohon maaf. Harta kita, apa yang kita makan dan apa yang kita nafkahkan di jalan Allah, insya Allah 1 sak semen saja mengalir pahalanya. Apalagi 3 juta, itu 20 berapa sak tuh. Banyak benar. 3 juta, 1 kali 3 juta. 2 kali 3 juta. 3 kali 3 juta, antar sana. Antar sana 3 juta. Kapung orangnya bila buka. Ini baju. Mana tadi ya? Insya Allah kada buka, insya Allah. Ayo taruh harga 300. Maka 30 juta ini. Ayo 500, sekali 500 berapa? 1 juta. Oke, 1 juta. Ayo 1 kali sama. Masa larang sorban pada baju? Ini Bu, ini tahu nih menjahit ya Ustaz lah. Di UTIBIah menjahit tuh. Oke. Ini mun pian da istilah kamaka menjahit 25 juta paling murah. Kalau 15 juta tinggal orang di Jeddah pian. Mohon maaf. Ayo 1 juta, 1 kali 1 juta. Berapa jar? Berapa jar? 1 juta 500 pian berapa? Jangan pamalar, lakas mati. Ayo 1 juta 500. 2 juta, Masya Allah. Coba Bang Ustadz pian pakai orang memandang dulu. Pada sekira orang bagus kada kayak itu nah. Langsung kah? Kada jangan langsung bayar. Pasang Ustaz. Kalau pasang jala pisang. Tinggi pasang ya kawah. Sekira pian melihat memandang-mandang. Oh bagus. Kada wajar aja bagus ya Ustadznya pangganteng. Ganteng tuh balik anu tuh gantang marahnya. Sedang juga Ustaz bisa kegandal halusan kok ini lamak nih. Kopiah pacul dulu. Oh, sedap. Asa kayak Superman ada juga. Botot ya. Oke. Kayak inilah kira-kira nih kalau nyata ya kalau baik mau sasak nih. Nah, kalau jadiin pacul lu nggak dijadiin. Oke, 2 juta. Ada lagi? Ayo 2 juta. Ayo. Makasih. Sekali 2 juta. Masih standar. Ayo. Lain nggak ada bimbay kita, lain kelasnya kita. Ini tak murah sedikit. Oke, silakan. Ada lagi? 2 juta, kamaka 30 juta. Katamban dia 2 juta, wah ini.
Ayo sekali 2 juta. Ayo saya menaiki 1 kali 2 juta, 2 kali 2 juta. Hah? Siapa Facebook 5 juta? Bujur-bujur paling mencari di Facebook berapa jar? Berapa? 5 juta. Kada tahu orangnya, gaib. Yang jelas saja gitu sudah. Ini sekali lagi pakai langgar. Pakai langgar semuanya duitnya. Terakhir 3 kali 3 juta. Ada yang menaiki lagi? Oke, kalau ada antar alhamdulillah. Terakhir kopiah ulun. Tapi kan ulun pacul, ada di mobil ulun ada. Nih. Berapa kopiah ulun berapa? 1 juta. Oke, 1 juta kopiah ulun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sama lagi 1 kali 1 juta. Jangan lihat kopiahnya, lihat kepalanya. Ayo, sama lagi 1 juta. Di atas 1 juta berapa? 2 juta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ulun pacul nah 2 juta. Kelihatan sulahnya. Cuma orang basulah ini ada 3 macam, bay. Ada yang bila orang itu basulah inya di belakang, itu biasanya ahli sejarah mengenang masa lalu. Tapi apabila sulahnya di tengah, itu biasanya ahli agama inya kontak kepada Allah. Tapi apabila sulahnya di hadapan, itu biasanya ahli ekonomi memikirkan masa depan. Tapi kalau kada berambut semuaan, itu biasanya ahli filsafat. Tapi kalau di sini berambut, sini kada, sini berambut, sini kada, yakin aja itu penyakit kulit. Ayo 2 juta. Sekali 2 juta. Ayo. Sekali 2 juta. 2 kali 2 juta. 3 kali 3 juta antar alhamdulillah kita dapat 7 juta duit. Cuma lu kada komentar wah ini ada di mobil ulun sebutin kupeh ini ulun bagian kupeh ya. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan. Piannya lagi ulun kada bisa ngene. Umay. Panjang umur jadi tukang lelang Rasanya kontraknya kada kayak itu. Rasanya nyuruh ceramah aja. Ayo ha barang hai. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Oke. Mandau. Astagfirullahaladzim. Mandau asli. Bapak. Pada harganya. Mandau asli. Dayak. Khas Dayak. Ini pian percaya kada percaya bila menyembelih ayam insya Allah panggal kepalanya nah. Ini bu bila laki ke 7 bulik malam cabutakannya buka. Ayo taruh harga berapa? Asli garang coba dulu. Coba ke tangan ulun tahan kada? Masya Allah. Ulun tahan batimpas 3 hari. Basuh barangan sungai. Silakan. Ayo taruh harga berapa? Jauhnya dari baju gamis ke Mandau. Modalnya berapa Ustaz itu? Aduh modalnya kalau tuh. Itu modalnya kayak ini. Lain. Ayo. Ayo taruh harga. Nah, kenapa? Berapa? Berapa jar? 500, Masya Allah. Ayo 500. Pakai menjaga diri. Bila gigi kesulitan menguit lo, gini aja. Ayo 500. Ayo. Sebelah sini, ibu-ibu. Pacang di anak dalam jilbab. 600, Masya Allah. Ayo 600. Di atas 600 berapa? Sekali lagi Masya Allah jadi amal jariah. Mudahan dengan pengen menyumbang kubur kita terang, kita pacangan mati boy semuanya. Bujur kada? Bujur kada? Ini yang hadir semua ini calon-calon jenazah semuanya. Kalau ulun mati ini ikhlas, pian badahulu ulun badudi kada bapak. Atau dibalik ulun badudi pian badahulu ada bapak jua. Atau ulun badahulu menyembahyangkan pian kada bapak jua. Ayo 600. Sekali 600. Ayo, umah murahnya ini 600. Mau ulah bulunya, mau bulan-bulan nih nah.
Ayo sekali 600. Siapa lagi menaiki? Ayo ja. 600 saya lo lah. Ayo antara 600. Dipasanakan jangan sembarang timpas tuh lah. Oke, demikian terima kasih. Dilanjutkan dengan pian nih pulang. Terima kasih banyak. Alhamdulillah panjang umur malelang malam ini ha. Terima kasih, minta ridha, minta maaf ulun. Ulun situ ya dulu lah. Minta banyu. Alhamdulillah. Mandul. Ustaz Khairun sini. Ustaz Khairun panggil. Ke sini. Berhuruf rupiah. Rupiah. Bapak Ibu hadirin rahmatullah, kami akan membacakan sebagian daripada penyumbang. Ingatlah kita diadakan kaju dari pintu. Oh, masya Allah, apa kabar pian sehat? Pintu depan ini, kemudian pintu yang Nggih, alhamdulillah. di sebelah sana. Alhamdulillah. perenggian dia. Laos ke pian dah. Kemudian Hajah Nur Rahmah, Mama Janis sebelah sini. Ini kupiah tadi nah. Sini Haji Eko, kemudian 2 juta ti kalau ini Mama Diana atau bini Haji Madi sudah. Jendela-jendela cukup banyak juga. 40 kilo dari sini kita. 40 kilo, masya Allah. Sangai. Jendela Oh, lumayan jauh lah. 7 jendela. Tadi dari Sampit langsung. Ini apa namanya? Jendela ini lelang wakaf. Bagi siapa yang mau menyahut jendela nilainya 1 buah